Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan Agus Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau membahas tentang Yamaha Saber yang sedang kita pakai sekarang. Jadi ini adalah Yamaha Saber tahun 2016, TNKB berwarna hitam, dan untuk motornya tuh ada warna merahnya seperti ini. Jadi ini kita beli second kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Jadi sekarang Maret 2024 dan kita belinya tuh di bulan Mei 2023. Jadi 2 bulan lagi kita udah pakai motor ini selama 1 tahun. Dan di sini kita mau berbagi pengalaman, kekurangan dan kelebihan selama kurang lebih 1 tahun memakai motor Yamaha Saber ini. Oke, jadi mau cerita sedikit awal tahu dari Yamaha Saber ini itu di tahun 2018. Waktu itu ketemu di jalan, waktu itu naik Gojek, ada motor, ngelihat nih kayak motor apaan itu, kayak motor modifan memang. Ternyata pas nyari-nyari di internet ternyata itu namanya tuh Yamaha Saber, ada yang bilang Yamaha Sabre. Cuman kita sebutnya Yamaha Saber aja kali ya. Dan akhirnya dari situ tertarik pengen beli. Cari-cari informasi di YouTube tuh ternyata udah disuntik mati lah dibilangnya, udah nggak produksi lagi di Indonesia karena penjualannya kurang. Akhirnya di tahun 2023 kemarin dapat juga, karena kita carinya juga yang ini ya, yang low KM dan masih bagus, karena motor 2016 sampai 2018 tuh kilometernya tuh tinggi-tinggi ya. Akhirnya kita dapat di 2023. Ini kondisi motor istimewa banget, kilometer 2800-an masih 2800 kilometernya. Ini motor dari Subang, platnya masih Subang, tahun pembuatan 2016 dan pembeliannya juga 2016. Dari BPKB nya kelihatan ya, kayaknya sama pemilik sebelumnya tuh cuman dibuat pajangan. Dan kita dapat di harga 14.300.000. Jadi kita jemput bola dari Jakarta, kita ambil ke Subang. Sekarang kita cek kilometernya udah berapa, udah mau 1 tahun ya. Itu sekarang udah 13.800. Kenapa bisa cepet banget? Ya, karena motor ini seringan kita pakai buat jauh, kayak ke Jogja, ke Palembang, ke Sukabumi beberapa kali, terus bolak-balik Jakarta Puncak, Jakarta Bogor gitu ya, Bandung juga. Nah, sekarang kita mau bahas pengalaman kurang lebih 1 tahun memakai motor ini. Pertama dari kekurangan dulu ya kali ya. Di sini kita udah bikin catatan. Nah, untuk kekurangan yang pertama, posisi jok belakang yang kurang enak ya. Jadi waktu itu beli motor ini kan ke Subang. Nah, dari Jakarta ke Subang itu kita pakai motor temen Yamaha Saber juga, namanya Pak Hari, yang punya Haryanto Simbolon. Itu motornya Yamaha Saber 2016 warna biru. Nah, kita pakai motor itu boncengan sama Bang Rey yang nyupir di depan, dan kita di belakang dibonceng sama Bang Rey. Itu rasanya nggak enak banget. Padahal cuman ya kurang lebih berapa ya, 4-5 jam lah dari Jakarta ke Subang itu. Itu rasanya pegel banget. Jadi salah satu kekurangan dari Yamaha Saber sih itu, kayak nggak enak banget kalau buat boncengan. Yang di belakang tuh nggak nyaman, pegel banget, bener-bener pegel. Kalau kalian mau beli buat sendiri itu ya, itu masuknya ke kelebihan nanti lah ya. Itu kekurangan salah satunya. Kemudian dari spakbor belakang, Yamaha Saber ini spakbor belakangnya kayak buat hiasan dong ya. Jadi kalau musim hujan itu nyipratnya parah banget, itu sampai ke atas. Kalau kita lagi ngebut bisa sampai ke atas helm.
sampai ke helm, ke badan, punggung belakang itu nyiprat parah banget. Jadi kalau kalian mau beli dan pengen nggak nyiprat, ya ganti paling pakai mudguard. Kayak sekarang kita pakai mudguard kan ini, karena supaya nggak nyiprat di jalan. Kita nggak tahu ya kalau lagi jalan berangkatnya nggak hujan, tiba-tiba di jalan hujan kan, nyiprat kemana-mana. Kalau nggak mau ganti pakai mudguard, ya kalian bawa tuh apa namanya, jas hujan. Dan selanjutnya untuk kekurangannya, dia mempunyai box bagasi ya. Kayaknya sih rata-rata memang motor kayak gini memang nggak ada bagasinya ya. Jadi kalau kalian mau bawa jas hujan tuh nggak bisa ditaruh di motor, kecuali kalian beli tas jas hujannya lagi, terus kalian taruh bisa di kolong gitu ya. Ada sih, pernah lihat tampilannya kayak gini, ntar dicariin di internet. Nah kayak gini, itu buat naro jas hujan. Salah satu kekurangannya itu bisa dibilang kekurangan atau memang harusnya wajar ya? Ya anggap aja lah kekurangannya lah ya. Untuk kekurangan berikutnya dari harga jual. Nih misalnya kalian beli baru nih, untuk barunya tuh Yamaha Saber di atas 30 juta ya, 30 sampai kayak 32 juta gitu. Dan untuk harga jualnya tuh parah banget, anjlok 50%-an, ada yang jual 15 juta. Bahkan ini kita dapat 14 juta ya kalau kondisi istimewa kayak gini. Barunya itu 30 juta. Jadi salah satu kekurangannya kalau kalian jual itu rugi banget kalau misalnya kalian beli dari baru ya. Tapi kalau kalian beli second terus kalian jual lagi, ya kemungkinan malah bisa jadi kalian bisa untung. Misalnya nih, motor ini nih kalau ada yang nawar misalnya 15 juta, kita udah untung 700.000. Cuman ya tidak dijual. Kurangan berikutnya itu dari mesinnya. Ya Yamaha Saber ini kalau kalian masih pakai knalpot standar, suara mesinnya tuh kedengeran banget kasarnya. Itu sebenarnya bukan mesinnya yang rusak, memang dari originalnya tuh memang suaranya kasar ya Yamaha Saber, nggak tahu kenapa. Padahal kalau dilihat mesinnya tuh sama kayak Vixen, kayak R15 itu sama, tapi nggak tahu kenapa dia agak lebih kasar dari motor-motor yang Vixen dan R15. Kalau kalian nggak mau suaranya kasar, mau nggak mau kalian ganti knalpot jadi yang racing gitu. Oke, jadi untuk kekurangan berikutnya itu dari top speed. Bagi kalian yang menyukai apa ya, tantangan kayak ngebut-ngebut, motoran ngebut-ngebut, itu nggak cocok banget buat beli Yamaha Saber. Karena salah satu kekurangannya, motornya tuh bisa dibilang motor pelan ya. Jadi nggak bisa ngebut. Dia kan cc-nya 150 cc, tapi kalau di bawah ngebut itu paling cuman ya 130 kali ya, mentok ya 130, kecuali kalau kalian bore up. Salah satu kekurangannya di situ, motornya tuh nggak bisa ngebut. Bagi kalian yang suka ngebut-ngebutan, ya tidak direkomendasikan untuk membeli Yamaha Saber ini. Tapi kalau kalian suka yang santai-santai, ini cocok nih. Santai tapi nggak terlalu santai juga. Oh iya, sama ini, kurang lebih 1 tahun pakai motor ini. Untuk buka tangki bensinnya tuh wah gila. Dia kalau keseringan kena hujan, dia tuh kayak karatan gitu ya, tangki penutup tangki bensinnya. Ini rencananya sih pengen ganti yang custom, jadi nggak pakai kunci, jadi bisa langsung diputer gitu, gampang buat bukanya. Itu gampang karatan kayaknya ya, nggak tahu karatan atau kenapa, jadi bukanya tuh susah banget karena keseringan kena air kalau kena hujan terus tuh kayak gitu. Sebenarnya sih bukan motor kayak gini doang, kayak R25 ada pernah lihat di video yang pakai R25 itu kunci motornya, kunci tangkinya tuh susah dibuka juga. Kayaknya ini udah normal mungkin ya.
udah umum kalau keseringan kena air hujan. Oke, next kita ke pembahasan mengenai kelebihan dari Yamaha Saber. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke, untuk pertama kelebihannya dari desain. Untuk desain Yamaha Saber seperti dibilang tadi, dia gagah ya, naked, motor naked yang gagah, padat di depan, bagian depan dan belakangnya ya pendek ya, jadi kecil gitu di belakangnya, bagian belakang, jadi joknya kecil dan nggak enak rasanya buat boncengers. Jadi dari desainnya udah mantep lah, masuk ke posisi riding yang nyaman banget. Salah satunya untuk kelebihan berikutnya itu di posisi riding Yamaha Saber, enak banget. Udah ngerasain, kayak dibilang tadi, motor ini udah pernah ke Jogja. Waktu itu solo riding dari Jakarta ke Jogja. Kemudian pernah juga solo riding dari Jakarta ke Palembang. Itu nyaman banget. Dengan catatan setiap riding itu pasti selalu sendiri, jadi solo riding terus ya, nggak pernah boncengan. Selama pakai motor ini itu nyaman banget, posisinya enak banget dan nggak pegel. Di sini kita tinggi badan 177 dan berat badan sekitar 65, kalau nggak nambah atau ngurang ya. Sekitar segitulah. Itu nyaman banget, nggak pegel, posisinya enak lah pokoknya. Kemudian untuk kelebihan berikutnya itu dari bensin. Ngerasain motor ini kayak irit banget bensinnya. Jadi setiap beli bensin tuh kita pasti ukur pakai ini, ada yang namanya di speedometer nih, ada yang namanya trip 1, trip 2. Itu bukan cuma di motor Saber ini doang sih, kayaknya di Vixion juga ada deh, trip 1, trip 2 gitu. Nah, jadi di trip 2 nya itu kita pasti reset kalau habis ngisi bensin full. Nah, Yamaha Saber ini isi bensin lagi kalau udah di kilometer 350 dan kapasitas tangkinya itu 10,2 liter. Anggap aja kapasitas tangkinya 10 liter. Itu bisa nempuh jarak 350 km. Udah termasuk irit, dan bahkan itu baru kedip-kedip doang ya itunya. Bar dari bensinnya baru kedip-kedip, itu bisa jadi isinya masih sekitar 1 liter atau 2 literan lagi. Bener-bener irit sih. Mungkin itu ya penyebab dari, salah satu penyebab kenapa motor ini nggak top speednya nggak kenceng karena irit kali ya. Itu salah satu kelebihannya lagi. Fitur dari Yamaha Saber ini cakep banget nih, dari lampunya udah depan belakang LED. Kemudian speedometernya negatif display, jadi bisa nyaman buat dilihat malam hari atau siang hari, enak banget. Terus untuk suspensi depan udah upside down. Tuh upside down ya, mahal tuh. Suspensinya udah mewah ya, nyaman banget upside down. Kemudian untuk swing arm belakang udah banana arm. Kalau nggak salah itu banana arm itu dipakai di Moge ya, tapi pasti beda sih kalau banana arm Moge sama si Saber ini. Cuman ya jadi looknya tuh jadi mantep gitu, apalagi upside down kan, depan itu jadi tambah gagah. Kelebihan berikutnya itu spare part yang mudah dicari. Seperti dibilang tadi, motor ini kan mesinnya mirip sama Vixion, sama R15 juga mirip-mirip, dan spare partnya itu bisa dipakai sama gitu ya. Masih lebih gampang lah dicari untuk spare partnya, bukan yang goib gitu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk Yamaha Saber ini cocok banget buat kalian yang suka dengan tampilan motor, bukan mencari speed
atau nyari top speed dari motor, itu cocok banget. Tapi kalau kalian suka speeding ini ya nggak cocok sih. Paling kalian cari GSX atau apalah ya yang kenceng-kenceng gitu, karena ini motor speednya kurang. Dan anjir, kacau banget, nggak lihat-lihat. Dan untuk yang sudah berkeluarga, kayaknya motor ini nggak worth it ya, karena kasihan yang dibonceng yang di belakang, kasihan istri kalian yang dibonceng. Nggak nyaman banget kalau buat boncengan buat jauh ya. Kalau mungkin deket-deket cuman berapa kilo gitu kan, berapa kilometer masih oke lah, nyaman lah itu. Tapi kalau udah yang bawaannya kayak touring, aduh kasihan bener dah. Soalnya udah ngerasain sendiri dibonceng sama Yamaha Saber itu gak enak banget. Oh iya, saran satu lagi, kayak yang dibilang tadi, kalau kalian udah beli Yamaha Saber ini, apalagi belinya baru, saran sih jangan dijual, karena ya rugi ya kalian. Harganya 50% turunnya, anjlok. Dan apalagi motor ini udah jadi motor goib lah di jalan tuh, jarang ngeliat. Tapi kalau sekalinya lihat sih sebenarnya banyak. Oke, jadi seperti itu untuk kesimpulan dari pengalaman selama kurang lebih 1 tahun, kurang dari 1 tahun sih sebenarnya. 2 bulan lagi baru 1 tahun nih Yamaha Saber. Mungkin kalian ada pendapat lain atau pengalaman kalian seperti apa menggunakan Yamaha Saber. Kalian bisa tulis di kolom komentar, berbagi untuk yang lainnya pengalaman memberi Yamaha Saber, memakai Yamaha Saber. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.